Aku anggar ada gagasan langsung saja dilempar buat anak sekolah. Nah, cilaka ini anak-anak sekolah. Pembegawan itu yakin kok. Tujuannya baik mungkin. Tapi semua yang baik tidak selalu benar. Jujur aja itu Mbak Ani, sebagai teman SMA di SMA Negeri 3 Semarang. Satu kelas dengan saya, satu meja. Dengerin suara teman sekolahmu ini. Tahan dirilah, tidak segala hal dibebankan pada mereka. Ingat loh, kemampuan mereka itu masih terbatas. Bahwa ia tidak dikasih beban berlebihan. Begawan ini sedih nih. Nelongso gitu loh. Ini janjane rakyat Indonesia itu punya salah apa ini sama Gusti Allah karo sing gawe urip ini. Hidup di bumi yang gemah ripah lo jinawi, indah bagikan surga. Hasilnya bukan toto tentrem Kertora Harjo, malah pemerintah kejem rakyat podo rekoso. Lah kabeh sudah merasakan loh, dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baru, idealnya kan ada harapan baru tuh. Ada sesuatu yang meringankan beban rakyat. Faktanya nggak begitu tuh. Makin hari rasanya beban hidup menggelayut di kepala kita. Tiap pulang kerja mulai nyambut gawe belum sempat istirahat, mesti ada kerjaan baru yang harus ditunaikan, diselesaikan. Dan ada kabar gres nih. Ini supaya didengarkan ini. Ada usulan bila siswa SD mesti ditambahi mata pelajaran baru, yakni soal pasar modal. Nah, ide ini ya mirip-mirip sama idenya wakil presiden yang baru. Untuk ngasih pelajaran coding buat siswa-siswi SMP. Serta pelajaran artificial intelligence alias AI. Wah, porabot ini. Oh ya ini, belum lama Menteri Dikdasmen juga menyampaikan ini. Ada kemungkinan ujian nasional kembali diterapkan. Ini seriusan loh ini. Tenanan. Pembegawan mesti sudah tidak lagi punya anak usia sekolah. Malah sekarang udah punya cucu itu. Tapi ini sangat mengkhawatirkan. Bukan begini cara mencerdaskan masa depan bangsa. Ini menurut Pembegawan loh. Presiden apa nggak tahu sih? Ini wakilnya dan bawahannya doting celebung sahur mano orang genang ini. Nah mestinya Pak Prabowo dan Pembegawan tak lagi punya anak sekolah. Meskipun itu loh. Tapi kan ada cucu. Yang usianya ya sekelas siswa SD SMP lah. Waduh. Ini rumahnya jajaran pemerintah belas gak serius bikin rakyat ini. Pandangan Pembegawan gak serius ini. Ini sudah para orang tua dibebani harga-harga tak terkendali. Orang kecanda gitu. Nah anak-anak kita jadi terbebani pelajaran-pelajaran baru yang belum tentu mereka butuhkan di masa depan. Ayolah Pak Prabowo sama Menteri Pendidikan itu. Pikirkan itu dengan fokus baik-baik. Karena anak-anak itu masa depan bangsa kita loh. Dan pendidikan itu dasar dari masa depan mereka juga. Apa para pejabat itu lupa? Pada nggak tahu. Lihat tuh, tas anak-anak itu. Kadang sama berat tubuhnya atau berat tasnya. Yang mereka bawa tuh. Lah nih anak pejabat juga ngerasa kayak keluarganya Pak Jokowi itu harus antar jemput. Tasnya nggak bawa sendiri. Kan ditenteng sama para pembantu-pembantunya, para pejabatnya mesti sesekali datang lah ke sekolahan-sekolahan di pelosok-pelosok sana. Coba itu ikut kelas, 30 menit aja lah. Biar merasakan apa yang siswa-siswa dirasakan di pelosok-pelosok sana. Dan kita ini punya cara gampang loh buat tahu apakah anak-anak itu lebih suka ke sekolah atau di rumah. Itu gampang caranya. Coba mereka ditanya, yang merindukan mereka balik ke sekolah esok pagi, apa mesti jawabnya dengan geleng-geleng kepala dia? Apa besok kamu rindu lagi masuk sekolah? Pengennya libur, karena apa? Beban di sekolah semakin berat dan membebani para siswa. Gowo gawane neng sekolah, yo abot itu. Jadi sekolah itu seperti tertekan bagi anak-anak, bukan sebuah hal yang membahagiakan bagi anak-anak. Nah ini mempertontonkan loh. Sekolah itu bukan tempat yang ramah bagi anak-anak akhirnya. Bukan tempat yang mereka rindukan. Faktornya bukan guru, bukan.
Bukan pura jarak tempuh jauh atau dekat, tapi sekolahan tidak jadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Nek sekolahan saja itu tidak jadi tempat menyenangkan. Bagaimana otak mereka bisa menerima pelajaran? Lah kayak gitu kok malah mau ditambahi pelajaran pasar modal. Orang sisan pasar gelap sisan. Atau pasar malam sekalian lah. Bentuk kok gede gitu. Lalu pegawan tuh kadang-kadang gedek-gedek. Ada. Beda sama gedek. Menggeleng beda. Ini gedek-gedek. Saya masuk itu gregetan. Gumun itu loh. Lah jajaran Kemendikbud. Ya saya ini dari Kemendikdasmu lah. Kemendikdasmu. Kok dasmu? Salah. Apa ya? Kok bukan Kemendikdas lah. Bukan dasmu, bukan Kemendikdasmen. Oh iya. Lah kok nggak pernah melakukan revolusi pendidikan? Targetnya hanya berkutat soal partisipasi pendidikan aja. Lah semua anak harus sekolah. Oke lah itu penting harus sekolah. Tapi jauh lebih penting membuat sekolah tempat itu dirindukan oleh anak-anak. Sehingga anak-anak itu di sekolah itu merasa bahagia, nyaman, dan banyak temannya. Maka ketika diberi pelajaran masuk ke sini. Nah ini berlipat-lipat urgensinya. Tanya aja tuh pada orang tua siswa yang masih SD. Ben esuk hawane kudu gelut ae akan bocah kon siap-siap budal. Digugah do males kon adu semua, kon mangkat sekolah rewel itu. Ya karena anak-anak merasa kalau di sekolah itu nggak nyaman, nggak bahagia. Lah yang ginian ya belas tidak jadi perhatian pemerintah, malah ditambahi beban. Sing mikir sing ora-ora. Masalah pasar gelap. Lah yang diurus itu malah perkara pelajaran baru. Ujian nasional, makan bergizi, kesejahteraan pendidik. Nah ini maksud pembegawan ini itu semua bukan tidak penting. Penting bisa. Tapi yang tak sampaikan tadi kan underane pokok permasalahannya, pokok persoalan itu atau objek utama kan si siswa itu sendiri. Yang sekolah itu loh. Mes sekolahan ber-AC, makan bergizi, lauk banyak komplit, gurunya nyeneng ke ayu-ayu. Ning pelajaran ini sak dabrek. Sekolah esok nganti sore mikir terus, ora enek dolane. Ya gak ada siswa yang happy no. Nah, wis ngono pelajare angil-angil umum. Dampingi sinau matematika kelas 4 kok kaya ketemu preman mendem ciu. Bener itu, isine mung arep padu sama anak-anak itu. Lah mestinya ada evaluasi menyeluruh lah. Ini Wapres malah minta sistem PPDB dihapus. Nah, ini menurutku gagasan yang nggak ngerti substansi hak dasar warga atas pendidikan kalau gitu itu. Lah bagaimana masa depan bangsa bisa lebih baik? Andai para pengambil kebijakannya tidak memahami pendidikan itu apa. Mau ditambahi AI, coding, pasar modal, pasar gelap, pasar malam atau ilmu lain, monggo lah. Catatannya satu. Anak-anak datang ke sekolah diliputi kegembiraan, happy, suasana hati yang sangat senang. Itu yang penting. Mbok ngene wae lah. Jangan hanya AI, coding, pasar modal yang diajarkan. Bagaimana kalau semuanya jenis pekerjaan dikasihkan ke semua siswa itu? Ya mudah diojol. Di burung bengkel, jualan jamu, ngonten kayak begawan, macul, umpeni sapi. Lan sapi turut ya lah. Aku anggar ada gagasan langsung saja dilempar buat anak sekolah. Ah, cilaka ini anak-anak sekolah. Begawan itu yakin kok. Tujuannya baik mungkin. Tapi semua yang baik tidak selalu benar. Jujur aja itu Mbak Ani, sebagai teman SMA di SMA Negeri 3 Semarang. Satu kelas dengan saya, satu meja. Dengerin suara teman sekolahmu ini. Tahan dirilah, tidak segala hal dibebankan pada mereka. Ingat loh, kemampuan mereka itu masih terbatas. Bahwa ya tidak dikasih beban berlebihan. Oh iya, sesuai rencana pemerintah ini, hari ini mulai diterapkan makan bergizi. Nek sido, susu gratis, jangan diganti dengan daun kelor. Kan katanya makan bergizi mulai Senin 6 Januari. Gandeng aku typing sebelum ada siswa pulang sekolah, belum ada info apapun. Besok saya bahas lagi lah. Tolong Ngompoles tanya ke anak-anak, ke cucu atau ke tetangga, bagaimana pelaksanaan makan bergizi di sekolahan. Untuk apa wae, untuk susu pora, kotak apa susu murni, tanyalah. Pelaksanaan makan bergizi seperti apa.
dan sampaikan di komentar ini. Nek ada banyak kejadian yang krusial, bisa tak angkat jadi topik buat besok dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, ini kembali soal gagasan ngasih pelajaran baru ke siswa sekolah ini. Nanti daripada kemana-mana. Nah, intinya aku rasa setuju. Om Begawan tidak setuju adanya tambahan tentang pasar modal. Meski semua siswa dapat program makan bergizi dan pendidikan tentang AI, kalau bosnya coding atau pasar modal disederhanakan materinya, tetap tak tolak. Om Begawan salah satu orang yang paling depan menolak program-program ini. Justru malah seharusnya beban-beban pelajaran sekarang ini mesti dievaluasi, dikurangi kok malah mau ditambah. Nah, setiap anak dilahirkan berpikir punya kemampuan yang tidak sama. Kemampuannya ora podo. Artinya idealnya bekali mereka dengan pelajaran dasar dulu lah. Kayak PPKN, berhitung, bahasa Indonesia, budi pekerti, atau membaca novel perpustakaan itu wis cukup. Nah, menurut Om Begawan itu IPA, IPS, sejarah, seni budaya, olahraga, sama agama itu jadi pelajaran pilihan atau tambahan aja. Nah, TIK alias teknologi informasi serta bahasa Inggris hapuskan dari pelajaran di SD. Nggak perlu itu, belum perlu. Kasihan mereka itu. Kalau sekolah swasta mau nambahin silahkan saja. Nah, ide Wakil Presiden Gibran untuk ngasih AI dan coding atau Bu Menteri nambahi pasar modal belas nggak well itu. Ora cocok bagi anak-anak. Apalagi di Indonesia ini. Anak SD dan SMP otaknya diajari kritis saja lah. Dikasih pelajaran yang bisa mengasah otak mereka. Budi pekerti yang paling bagus. Ibarat sebuah peso pendidikan dasar 9 tahun fokus pada menggali apa kemampuan yang dimiliki sama anak-anak itu. Baru waktu mereka lulus SMP biar masuk ke SMA atau kejuruan untuk mempertajam keterampilan. Kalau memang dia punya keterampilan lah yang khusus ya ke SMK lah. Pada olahraga, apa pada seni dan sebagainya. Nah, tapi yang fokus pada olah pikir ya tetap SMA. Tapi SMA pun menurut Om Begawan wes fokus pada penjurusan masing-masing. Misalnya ada SMA yang menampung siswa yang minat seni, ada SMA yang menerima siswa suka olahraga, ada pula SMA bagi yang suka riset loh, ada. Suka ke laboratorium atau SMA yang fokus pada politik dan hukum misalnya. Nah, sehingga SMA yang sekarang ini dikelompokkan saja. Difokuskan pada bidang-bidang itu. Wah, apa bisa disediakan tahun ini SMA yang begituan? Ora mungkin. Maka SD SMP janganlah ditambahin. Itu belum saatnya. Nah, butuh persiapan beberapa tahun. Agar apa yang diharapkan mulai siap. Nah, buat siswa SD SMP, fokuskan pada attitude, perilaku, norma, dan adab saja. Mata pelajaran juga jauh dikurangi. Kita kan tahu, meski sejak zaman Om Begawan sekolah dulu, SD dan SMP relatif tidak banyak nambah. Tapi tingkat kesulitannya itu yang ditingkatkan sekarang ini. Kayak pelajaran matematika zaman Om Begawan, SMP itu. Mungkin sekarang sudah diberikan pada siswa SD kelas 4. Akibatnya bukan hanya siswa yang terbebani. Orang tua, wong tua, mereka ikut berpikir, wanyel, mikir, ngajari, padu. Gitu. Tidakkah kita banyak mendengar lah, waktu masih ada ujian nasional, entah berapa siswa stres. Bahkan melakukan tindakan berbahaya buat keselamatan nyawa si anak itu. Lah kalau caranya begini mau dikasih makan bergizi lauk pauknya 80 sehat, 500 sempurna pun. Nggak akan lahir siswa-siswa dengan kecerdasan luar biasa. Dan ingat, kita lebih menghargai ada anak-anak yang punya etika daripada anak-anak pintar tapi nol adab. Harusnya sektor pendidikan fokusnya ke situ. Ingat loh, nama kementeriannya saja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bukan Kementerian Persekolahan. Sebutan siswanya ya siswa didik, dudu siswa pintar. Mereka bersekolah tentu harapannya perilaku yang lebih baik, terjaga. Nah ini ide Wapres sama Bu Sri Mulyani menggambarkan itu semua. Mereka lebih suka anak-anak jago AE, coding, pasar modal dibandingkan akhlaknya. Ini membuktikan. Apa Gibran sama Menkyu takut andai siswa-siswa kita punya etika nanti pas ngobrol sama presiden dibilang etik dasmu. Gitu. Dan tak mau sampai kapan ini? Anak-anak usia sekolah merasakan kegembiraan. Datang ke sekolah.
dipikirnya itu rakyat pada gak peduli, gak memperhatikan orang gagas yang beginian. Supaya anak-anak kita itu kalau datang ke sekolah itu dengan rasa happy, gembira, sehingga menerima pelajaran itu dengan baik, pulang dengan wajah yang sangat sumringah. Itu ya, ini pesan Begawan ini, betul ini. Saya sampaikan kepada Mbak Ani dan Gibran untuk memikirkan hal, termasuk kepada Menteri Pendidikan. Salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.